hujan seharian ini? Raining. No, it's not. Oh, long day. Yes. Raining. Raining. Okay, so it almost every city is raining right now. Yeah, my place also. It was raining for last Maghrib. Tadi Maghrib itu hujannya deras banget. And it's already done. Alhamdulillah sudah selesai. So that I can get a new signal. A good signal, I mean. Bukan sinyal baru ya, tapi sinyalnya lebih baik nih. Okay. Then for the next one, what do you like to do when the raining comes? Apa yang teman-teman suka lakukan kalau musim hujan begini? What is your favorite activities? Makan bakso. Drinking coffee. Sleeping. Drinking coffee. With coffee. Drinking coffee. Yang Still cowok what? itu pasti Watching drinking Netflix. coffee. I'm sleeping, sis. Okay, sleeping. Sleeping and sleeping. Sleeping. Brunando keep sleeping. Tidur terus ya. Kalau yang cewek pasti Netflix, habis itu ada Indomie sleeping. yang Drinking pedes. coffee, watching dragon. Okay, watching drakor. Cooking Thai Indomie. Dikasih noodle. pedes. Eat noodle and others. Yeah. That's favorite things of girl. Itu yang cewek suka begitu, yang cowok sukanya ngopi doang ya. Okay. Then, well, everyone, it means that for this evening, yesterday we have already discussed about what is that? Numbers. Number. Cardinal or ordinal kemarin? Cardinal, ya kan? Cardinal number. Okay, it's about cardinal number. Do you have any question for cardinal numbers? No. No. It was clear for you? Apakah sudah jelas tentang cardinal numbers? Oh ya, Miss, maaf, Insyaallah. Miss, mau tanya, Miss. Yes, Mary. Biasanya kan kita kadang tahun itu misalnya lahir tahun 1990, kadang ada yang menyebutkan 19 and 90 gitu, bisa, Miss, atau gimana? Ya, habis Biasanya malam ada ini mau yang kayak dibahas. gitu ya. Malam ini mau dibahas itu. Oh, oke. Ya, kebetulan malam ini ada materi tentang itu juga sih, cara baca tahun Oke, dan lain siap, sebagainya. Miss. Oke. Nah, so well everyone, I'm curious. Aku penasaran nih, teman-teman ada yang bisa, kadang kalau I share the link recording, itu ada yang bisa di-download, ada yang nggak bisa di-download. Tapi teman-teman seringan mana bisa di-download, apa yang nggak bisa? Saya nggak bisa. Bisa. Kadang susah, Miss. Bisa di-download. Bisa ya? Susah. What kind of application Aku do you use? nggak bisa di-download, Miss. Aplikasi apa yang teman-teman pakai yang bisa download? Google Chrome. Chrome kan? Google Chrome, Yeah. Google Chrome. And Because browser, browser? Browser bisa? situs desktop. Langsung lewat HP bisa. Baru bisa. Okay. It's Ubah depend on dulu the situs browser. desktop. Tapi kalau yang from the tutorials, ada aplikasi tertentu nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Okay. Jadi Aman. guys, if you can open your link, itu pastikan dulu browsernya itu yang ini yang diakuin ya. You can use Chrome. Boleh pakai Chrome. Nah, Iya. oke, pakai Chrome. Kalau saya biasanya pakai Chrome, itu bisa. Kalau belum, Chrome. maybe. Oke, maybe what? Sis. Gimana Brunando pakai apa? Mungkin jaringannya kenapa nggak bisa download. Oh, jaringannya juga ya. Oke, bisa jadi. Punya paketan nggak? Oh. Oke. Nah, jaringan bisa, browsernya silakan pilih Chrome kalau teman-teman punya. Chrome itu Ganti pasti situs ada kok. desktop. Soalnya kalau tiap saya buka itu pasti bisa. Nah, tapi kok kenapa ada beberapa teman yang nggak bisa gitu. Nah, oke. But thanks for the one who has already helped your friends. Terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu temannya untuk mendownloadnya. So, well everyone, let me continue for our next discussion today. If yesterday we have already talked about cardinal numbers, yaitu bilangan bulat, how would you like to say jutaan? Jutaan kemarin pakai apa? Million. Jutaan. Million. Million. Kalau triliunan? Billion. Triliun. Trillion. Kalau miliaran pakai apa? Million. Billion. Jadi million, billion, trillion. Berarti nanti kalau kuadran. Nah, kuadran itu di atasnya triliun ya, teman-teman.
Oke, kuadran. Tapi jarang banget dipakainya. Okay. So, well, everyone, it means that we continue after we discuss about cardinal numbers. Now we are going to talk about the ordinal numbers. Okay, ordinal numbers. As I told you, ordinal numbers is a number that tells the position or order of something, yaitu bilangan yang digunakan untuk menunjukkan urutan suatu kejadian. Nah, okay, for the example, saya peringkat ketiga di kelas, peringkat ketiga, berarti kan mengurut. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Nah, saya tinggal di lantai 6 apartemen ini. Lantai ke-6, berarti kan ngurut. Ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6. Jadi dia harus mengurut, guys. So, we have to use ordinal numbers. Nah, kita harus menggunakan ordinal numbers. Terus, ordinal numbers itu biasanya digunakan untuk apa? Floors of building, lantai gedung bertingkat. Okay, lantai gedung bertingkat. For the example, our office is on the second floor. Our office is on the second floor. Kantor kami berada di lantai kedua. Nih, yang dinamakan ordinal numbers yang ini, second. She lives on the third floor. On the third floor. Okay, ketiga. Terus, ordinal numbers juga bisa digunakan untuk ngomongin tentang tanggal. Nah, tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 31 itu kan ngurut. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 31. So it means that we have to use ordinal numbers. Jadi kita harus menggunakan ordinal numbers, bukan cardinal numbers. Okay. Then ada sequence order atau urutan sebuah kejadian. This is the first time it has happened. Pertama kalinya hal ini terjadi, urutan. Atau kalau enggak gitu, ketika teman-teman ingin memberikan sebuah instruksi, cara memasak mie. Misalkan, yang pertama pergi ke Indomaret, terus kemudian beli minyak. Kedua, ketiga, keempat, masak sampai siap dihidangkan. Nah, itu kan pasti ada urutannya. Dan yang selanjutnya, it's about centuries atau abad. Digunakan untuk ngomongin tentang abad. Nah, sekarang kita berada di abad keberapa? 20 atau 21? 21. 21 atau 21st? 21 atau 21st bacanya? 21st. Aha, ada yang masih bilang 21, ada yang masih bilang 21st. Kalau 21 itu cardinal number. Nah, karena ngomongin tentang abad, kan ngurut abad ke-1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke abad 21. It means that we have to use ordinal numbers. Jadi ordinal numbers itu kuncinya cuma ada di 3 angka yang paling atas. Kuncinya cuma ada di 3 ini. First, second, sama third. Yang lainnya teman-teman tinggal tambahkan TH. TH, semuanya tinggal tambahin TH nih. Oke. Jadi kalau ada bilangan yang kembali lagi ke angka 1, 2, 3, maka dia akan kembali lagi ke first, second, third. 21, 20, first. Satu tadi kan pakainya first. 20, first. 22 berarti 20 second. 20 sama 2-nya, kedua. 20 seconds. Jadi kuncinya ada di angka 1, 2, sama 3. Terus, udah cuma itu aja di ordinal number. Get it? Paham? Kalau di 30 gimana? Assertive. TH, pakai TH. Kecuali kalau 31st. 31 berarti balik lagi 30 first. Karena ada kata 1. 1 tadi pakainya first. 32 berarti 30 second. 103 ke 103. 100 Oke. Ke 420 berarti 428. Oke. Jadi jadi kuncinya ada di 1, 2, 3. First, second, third. Yang satu pakainya ST, yang dua pakainya ND, yang ketiga pakainya RD. Semuanya tinggal tambahin TH.
Nah, how would you like to say? Bagaimana teman-teman mengucapkan? Saya punya 5 pacar laki-laki. I have have five boyfriend. Gimana? Saya punya 5 pacar laki-laki. I have boyfriend. I have I have five Five Boyfriend. Boyfriend. friend. Pakai S nggak? pakai Okay. Oke ya, karena banyak. Nah, I have 5 boyfriends. Pacar ketigaku sangat jelek. My third boyfriend is Ugly. Boyfriend Oi, is bad. third boyfriend oh, Ugly. friend. Oke. Next. ugly. Ugly. Very ugly. I have 5 boyfriends. Yang pertama dia ngomongin tentang cardinal number. My third boyfriend was ugly. Yang kedua dia ngomongin tentang ordinal number. urutannya. Dan urutan mantan ketiga. Get it? Dari sini paham teman-teman? Get it, sis. Oke, that's great. No question ya. Nggak ada pertanyaan untuk ordinal number. Nah, tinggal teman-teman ingetin aja. Pakainya first, second, third, or others. Nah, for the next one, kalau if we talk about fraction atau bilangan pecahan, although the system of fraction is not used much this day, meskipun sekarang ini fraction itu jarang banget digunakan ya, tapi ya apa salahnya kita belajar cara membaca fraction atau bilangan pecahan yang ada di sini. Kalau setengah dari sananya itu sudah dibaca a half atau 1/2. Seperempat, a quarter or 1/4. 3/4, 3/4. Jadi bacanya kalau misalkan ada 1/4 ini, 3/4 ini, yang atas dia cardinal numbers, yang bawah dia dibaca ordinal numbers. Nah, 1/3 cardinal numbers, yang bawah ordinal numbers. A third atau 1/3. 2/3, 2/3. Oke. Nah, kalau misalkan pecahannya 7/8 gimana bacanya? 7/8. 7, 7, 8. 8. Oh, oke. 7, 8. Good job. apa tuh? Gimana? 2,5. 2,5. 2.5. Oke. 2.5. 1. Oke, 2.5. 2,5. 2.5. Oke. Next, bilangan desimal ya. Desimal itu berarti dia menggunakan koma to indicate decimal number. Halo, sis. Ya. Miss Vivi. Ya. Halo, Ya. Miss Vivi. Iya. Any question? Hai, ya. Can you repeat pecahan, please? Fraction. Oke, for fraction number kita bacanya for the example nih. Ada nah. Oke, 3/5. Jadi yang depan alias yang atas kita menggunakan cardinal number. Yang bawah kita menggunakan ordinal number bacanya. 3/5. 1/5, 1/3, 2/3. That's one. Jadi yang atas Yang atas yang atas cardinal number, yang bawah ordinal. Nah, tapi kalau setengah dari sananya sudah dibaca a half, kalau 1/4 dibacanya a quarter. A quarter itu untuk 1/4. A half itu untuk setengah. hanya 2 itu, Miss ya. Halo. Iya. Oke. Ya, halo. Halo, Sis Vivi. Sorry, saya lagi di atas kapal mau ini, jadi mungkin saya keluar dari kelas dulu sih. Oke. Hati-hati ya, bro. Jangan terjun. Ada tes besok, ada tes. Jadi nanti mungkin besok malam baru saya ikut kelas. Oke. Siap. Good luck for your test. Thank you. Bukan mentabrak sih, sorry. Cuma Ya. Take care. Hati-hati ya, bro. Oke. Waalaikumsalam. Waktunya ombak gede soalnya.
Okay. So, well everyone, ada desimal alias bilangan koma. To indicate decimal number, we use point, and this include money such as dollar and cents. Nah, this one. 0.3 ada, sometimes in a foreign they would like to call zero itu dengan kata note. 0.3. 0.3 ini benar dua-duanya teman-teman. Tapi pasti yang paling sering teman-teman pakai adalah yang zero. Jadi nggak salah teman-teman Pak mau pakai yang note or mau pakai zero, it's same. 3,45. So we can say 3.45. Not 3.45. Jadi bacanya bukan 3.45. Nah, kalau yang ini 98.4. $1.55, $1.55, $700. Kalau uang kayaknya teman-teman udah bisa baca deh. Lanjut ke tahun ya. Tadi yang ditanyakan Sis Mary kalau nggak salah. How to read years in English. Jadi years are normally divided into parts. Jadi secara normal tahun itu biasanya dibagi menjadi dua cara bacanya, 1984. So you can say 1984. Dua-dua diejanya, dua angka. 1984, 1941, 1999. Pengecualian ketika tahunnya sudah di antara tahun 2000 sampai tahun 2010, maka kita menggunakan format 2000, 2000, 2001, berarti 2001. Karena kita nggak bisa ngeja 26. Nah, 26 beda dong tulisannya nanti. Nah, so that kalau sudah masuk tahun 2000 sampai tahun 2010, kita menggunakan format 2000 and sebutkan angkanya. 2007 berarti 2007. Gitu, Sis Mary. How about Miss if we said 2006? 2006. Iya, 2006. 2011. We not use N. 6. Nggak pakai N Only gitu. 2006. Boleh. Okay. Thank you. 2006 boleh, 2006 boleh. Nah, after 2010, setelah tahun 2010, itu ada dua alternatif cara bacanya. They are both used and correct. Dua-duanya dipakai dan dua-duanya benar. 2012, you can say 2012. 2000. Nah, 12 yang nah. Boleh. 12. Atau 2012. Oke. 2012. Nah, ya. Miss, penyebutannya itu 12 apa 12? 12. 12. 12. Ya, 12. Oh, 12. Saya kira 12. Bukan helm. Oke. Nah, ada 2012 ya, you can say 2012, 2012 atau 2012. Jadi di atasnya. Gimana, Bro? Jika 2020, 2020. Ya, kan di atas 2010 toh? Ya, You can say? 2020 bisa. Boleh. 2020. Iya, yang penting kan dia sudah bisa diejak dua angka. Oke. 2020. Kalau tadi yang 2001 sampai 2010, kita kan nggak bisa ngejak. 06, masa 06? Now about that. 2006. 2006. This one. Jadi, if you have a question, when were you born? Kapan kamu dilahirkan? Berarti teman-teman kalau mention tanggal, itu harus menggunakan cardinal atau ordinal? Ordinal. Ordinal. So, we can say, saya lahir tanggal 21 Mei. Berarti, I was born on 21st of May. I was born I was born on 21st of May. Nah, kalau teman-teman ketemu tanggal, preposition yang harus diikuti adalah on. Pakai preposition on. Jangan pakai at, jangan pakai in. Kecuali kalau in itu akan bertemu dengan bulan aja. For the example, I was born in May. Nggak ada tanggalnya. Boleh pakai in. Tapi kalau sudah ada tanggalnya, berarti teman-teman harus nambahin on. I was born on 1st May. Kayak gitu. Oke. Kalau ketemu tahun aja, berarti teman-teman juga boleh menggunakan in. I was born in 19 berapa.
Oke, nah. Then for the next one, masih ada hubungannya dengan number. It belongs to math and symbols. Can you read mathematics symbols? Bisa nggak teman-teman baca simbol matematika? Yes. Yes, I can. Yes. A little. Ada plus, berarti ditambah, minus, dikurangi, times, dikali, divided by, dibagi. It's equal to, Bagi. Sama dengan. sama dengan, it's not equal to. Tidak Apa ini? sama. Tidak sama dengan, is greater than, Lebih besar dari. lebih besar. Lebih besar dari. Kalau is less than, Lebih kecil dari. kecil. Oke, nah example 5 kali 5 sama dengan 25. So 5 times 5 5 times 5 is equal to 5 25. times equal 25. Oke, how about this one? 45 dibagi 5 sama dengan 9. 45 divided by 5 is Divided by 5 is equal to 9. Oke. Min 7 ditambah 4 sama dengan min 3. Minus 7 7 minus 3. Oke, good job. How about this one? 45 kali 49, coba. 45 Equal berapa? Bla 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 bla. Ayo. Wait a minute. 300. 300 atau 400? 400. Oke. 405. 405. Jadi 45 dikali 9 sama dengan 405. 405. 400. How about 7,5 dibagi 3 sama dengan 7.5. 5. Did by 3 is equal to 2.5. 2.5. Yeah. Oke, 7 dikurangi 10. 3 minus 7 minus 3 equal minus 3. minus 3. Oke. Punya uang 7 tapi punya utang 10. Jadinya kurang 3. minus. Minus. So well everyone, let me continue to talk about time and dates. Waktunya kita ngobrolin tentang jam dan juga tanggal nih, teman-teman. Jam dan tanggal. How would you like to say? Jam berapa sekarang? Bahasa Inggrisnya apa? Biasanya kok teman-teman mau nanyain tanggal. What time is it now? What time is it? What time is it? What time is it? Good. What time is it? Kalau mau tanya jam berapa pertemuannya? Atau jam berapa rapatnya? Time is the meeting. Time is the Meeting. Oke. What time is the meeting? Jam berapa apa ini tadi pertemuannya atau rapatnya? rapat. Oke. Jam berapa biasanya kamu pergi ke kantor? What time do you usually go to the office? What time did you go to office? Oke. What time did you go to our office? What time you usually go to What time office? do you usually go to What office? Karena Yes. kebiasaan ya, kebiasaan Yeah. it means that we have to use verb one. Ngomongin tentang verb satu. Means that. Jadi, so if you ask the time, kalau mau nanya jam berapa sekarang, you can say what time is it. Kalau mau nanyain tentang jam berapa suatu kejadian, Time you can use what time is the meeting. Time is the meeting. Okay. Dia langsung jam berapa rapatnya? Ngomongin langsung ketemu kata benda. So you can say what time is the meeting. Nah, tapi kalau kita mau nanyakan tentang yang ada kata kerjanya, berarti teman-teman pakainya do. Do. What time do you usually go to office? Jam berapa biasanya kamu makan siang? Pergi ke kantor. What time do you usually What time do you have a lunch?
Have lunch. Okay. What time do you usually have lunch? Have lunch. Berapa biasanya kamu memasak? What When- time do Time you do you usually Usually Okay. you What time do you usually what time do you usually cooking? cook? No, Okay. cook. Cook. What time do you usually cook? Nah, jadi kalau ada pertanyaan what time is it, jawabannya adalah it is. Kalau ada pertanyaan what time do you usually, berarti I usually. Misalkan makan ya. I Kenapa kok nggak pakai usually clock nih? Usually at. eat at. Nah, oke. Jadi prepositionnya dia beda. Kalau ditanya sekarang, berarti dia pakainya it is. Tapi kalau nanyain tentang kegiatan yang sering dilakukan, berarti dia dijawab pakai at. Karena bukan sekarang, kita ngomong jamnya berapa, jamnya jam berapa gitu. Oke. So, how about this time? 07.30. Sorry, titik 30. Teman-teman bacanya gimana? 7:30. 7:30. Nih, ada lagi jawabannya? Half past 7. Half past 7. 7:30. Mana yang benar? A half past 7 atau 7:30? Jadi ada dua version ya teman-teman. You have already answer. For the first version, you use American style. Kalau versi yang pertama, teman-teman menggunakan versi American style. Tapi kalau yang kedua, teman-teman menggunakan British style. Both of them are true. Dua-duanya benar. Nggak ada yang salah di sini. Okay, American or British. But we have to know pasangannya. Kita harus tahu 7:30, a half past 7. Nah, hari ini kita mau belajar tentang itu. Between British and American. Okay, so for the first, I'm going to tell you about the British. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah British. So guys, British itu cara bacanya adalah dari belakang ke depan. Alias yang dibaca dulu adalah menitnya, baru jamnya. 05.14. Berarti yang didahulukan yang mana? 14 atau 5-nya? 14-nya. Oke. 14. Oke. Dia lebih atau kurang kira-kira? Lebih. Lebih bahasa Inggrisnya apa? Pas. Oke. 5 baru kita tulis. 14 pas. This is British style. This one is a British style. Jadi kalau British itu dibaca dari belakang ke depan, dari menitnya ke jamnya. Terus dia punya aturan. Ada kata pas, juga ada kata to. Oke, kalau pas itu digunakan ketika menitnya lebih antara 1 sampai 30 menit. Kita masih boleh menggunakan pas. Sedangkan to itu digunakan ketika dia antara 31 sampai 59. This one. Dan juga British ada istilah 15 menit alias 1/4 jam, we can say a quarter. Jadi kalau 15 diganti dengan kata a quarter. 30 tadi, 30 menit, you can change become a half. Nih di British. Oke. Nah, coba kita ulangi sekali lagi. 07.16. Berarti bacanya gimana nih teman-teman? 16 past 7. British atau British, pakai British. Kan kita British dulu. 16 7. Oke, jadi yang ditulis dulu atau yang dibaca dulu itu adalah menitnya. Oke, baru keterangannya dia kurang atau lebih, baru jamnya. 16 past 7. Ingat? Pas ini. Iya. Oke, pas tadi hanya untuk lebih berapa teman-teman? 30 menit. 1 sampai 30. 1 sampai 31 sampai 15 tuh. Oke, jadi 1 sampai 30 kita menggunakan kata pas. How about this one? 06.30. Berarti 30 diganti? Half. Past 6. Oke, half past 6. How about this one? 03.15. Berarti
A quarter. Quarter past 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 three. 3. Oke, a quarter past 3. 10 lebih 10 berarti 10 past 10 10. Oke, 10 past 10. Good. 11 lebih 9 berarti 9 past 11 11. Oke, good job. Jam 2 lebih 25 berarti 15 20 quarter 5 past 25 past sorry quarter miss Quarter a past quarter past past 2. Oke, 04.25 berarti 25 past 4. Oke, do you have any question penggunaan past? no. Clear ya? Oke, clear, good job. Now, sekarang kita cara menggunakan to. As I told you, to itu digunakan ketika menitnya lebih di antara 31 sampai 59 dengan syarat dihitung kurang berapa menit ke jam selanjutnya. Jadi kita ngitung kurang berapa menit ke jam selanjutnya. Meskipun tulisannya 05.35, nah berarti setelah jam 5 jam berapa? 6. Jam Jam 6. 6. Kurang berapa menit? 25. 20 25. 25 Adalah 25 to 6. 6. Jadi yang di Yes. sini 5, tapi kalau cara bacanya dia ditambahin 1. 6. Oh iya. This one. 25 to 6. How about this one? 08.43. Kurang berapa menit ke jam selanjutnya? 17. 17 9. Iya. Oke, good job. 17 to 9. Oke, jadi matematika kita juga harus nyantol ya berarti. Iya, 60 dikurangi berapa 60 dulu dikurangi. ini? 60 kurang 21. American style. Next, how about 09.45 berarti? Oke, good job. 10 titik berapa ini enaknya? 49 berarti 11 to 11. 11 to 11. Get it? Paham sampai sini? Yes. Oke, Hatam British. Ini yang British. Udah selesai. American style again. Oke. Nah, again. For the next one, let me continue to American style. Wait. Tunggu ya, nanti kalau tanya bentar lagi. Next. Kalau American style itu dibaca apa adanya. Sesuai apa yang ditulis dan apa yang dibaca. Hours and minutes. Jadi kalau tulisannya 9.30 ya udah baca aja 9:30. 10:17, 10:17. Jadi dia apa adanya. Nah, biasanya ketika jam itu lebih antara 1 sampai 9 menit, maka nolnya itu dibaca O, versi American. 7:07. 7 lebih 10. 7 lebih 7. 7:07. 3 lebih 5. 3:05. Oke. Jadi dia sesuai aja dengan yang ditulis. This one. 08.34. Berarti gimana bacanya? 34. 8:34. Nah, this one. Depannya 0 nggak dikasih Miss ya? Tengah malam berarti ya. Nggak pakai O. Oke. Nah, Kalau 000 bacanya gimana sih? tunggu sebentar. Nah, tunggu ya. Oke. Jadi bacanya bukan 00 dan lain sebagainya. Oke, ketika jamnya between British or American, oke, maka kita menggunakan o'clock.
Yes. Nah, o'clock itu pas digunakan kalau jamnya itu pas di Pas. angka 00, nggak kurang nggak lebih. Yes. 08.00 berarti 8 baru o'clock. boleh menggunakan 8 o'clock. 8 o'clock. 8 O'clock. 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 Nah, gini. Jadi o'clock hanya khusus digunakan kalau dia pas di Jam menitnya yang tepat. 00, pas tepat Ya. gitu. Oke. Jadi kalau 225 ini teman-teman nggak usah nambahin o'clock. 25 past 2 o'clock. No, nggak usah. Jadi cukup 25 past 2. That's American or British. Dua-duanya sama kalau jamnya pas di angka di 00. Okay. Then for the next one, it belongs to the difference, perbedaan antara siang dan malam, pagi dan malam. Oke, itu ada istilah IM sama AM PM. and PM. Nah, IM digunakan pada midnight, 00.00 ini bacanya midnight ya. Midnight. Nah, midnight. So it means that we have to use IM sampai jam 11.59. Nah, ini masih IM. Tapi kalau 12 siang tepat sampai 23.59 kita menggunakan PM. Kalau Indonesia kan gampang, dia 24 jam. Bedain jam 8 malam sama jam 8 pagi kan gampang. 8 sama 20. Iya kan? Tapi kalau if we live in foreign country, they just have 12 hours. Jamnya mereka nyampe 12. Nah, itulah yang membedakan antara IM dengan PM penggunaannya. Kalau teman-teman settingan HP-nya pakai bahasa Inggris, pasti tulisannya antara IM sama PM. Ya. Tapi kalau settingannya pakai bahasa Indo, pasti jamnya ngikut jam Indonesia. 14 bla 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 gitu. That's get it Apa for kepanjangan time? dari IM? IM itu anti-meridian, kalau post itu post meridian. Post meridian. Kalau lebih gampangnya teman-teman ingat aja, IM adem mas, PM panas mas, jam-jam panas sama jam Oh iya iya. Adem mas, panas mas. Adem mas. Nah, biar teman-teman ingat, nah Adem, jam-jam Mbak. panas ini jam berapa gitu. Oke. Nah, do you have any question? Ada pertanyaan sampai sini? No chat ya. Oke. Waktu itu nggak hanya tentang jam. Waktu itu nggak hanya tentang jam, tapi afternoon, evening itu juga waktu, termasuk waktu. Sore hari, siang hari, malam itu juga termasuk waktu juga. Weekend. Nah, weekend, musim hujan, musim dingin. Nah, itu juga termasuk waktu. So, well everyone, now I have a discussion for you. The discussion today it's about time and dates. Ngomongin tentang waktu dan tanggal. Oh iya, cara baca tanggal belum ya? Wait. Iya, cara baca tanggal sulit. Nah, oke. Between British and American, they have differences. Kalau British, itu bacanya sama kayak orang Indonesia. Dibaca dari hari, bulan, dan tahun. Sama, 28 Oktober. Tetap bacanya 28 Oktober 1998. Terus kalau month, kalau di American itu dibalik. Bulannya dulu, tanggal, baru tahunnya. Cara nulisnya. Tapi bacanya dia sama. 28 Oktober. Cuma tulisannya aja yang beda, teman-teman. That's tulisannya yang beda, tapi bacanya tetap sama, 28 Oktober. Nah, it's all. Okay, so let's have a discussion. And discussion today, we would like to discuss about time and dates. Nah, there are 20 questions. Sudah ada 20. So means that I'm going to decide it into berapa ini? 22 atau 33 atau 44? 2 aja. 4. 2 aja. 4 2 aja. lebih 2 aja. aktif. Lebih Oke. aktif, Miss. 3 Ya sis. udah. 3 aja sih. Oh 3, mau 3. 3 aja. Ya, Miss. Biar satunya pendengar, Miss. Yang ketiga aja itu. Aja. Oke, udah. Ada Miss ya. Satunya jadi mendengar.